Yang ini saya katakan adalah sebenarnya ukuran gagal atau tidak gagal misalnya di Piala Dunia ini juga kita harus pakai ukuran objektif juga gitu kan, dalam mengukurnya. Apakah kemudian tim nasional kita melawan Arab Saudi dan melawan Irak ini gagal gitu kan? Kalau menurut saya pribadi, tim nasional kita sebenarnya tidak gagal gitu kan, mainnya sudah cukup bagus gitu kan, walaupun ada kesalahan-kesalahan elementer yang dilakukan dan sebagainya. Skor akhir bukan menjadi KPI? Bukan, KPI saya adalah gini, sebenarnya saya itu dari awal orang yang nggak setuju Kluivert jadi pelatih, saya gitu kan, orang saya bercanda sama Bang Andri, kalau saya setuju, kalaupun kemudian mau diambil orang Belanda, maka ambillah Giovanni Van Bronckhorst yang punya darah Indonesia, pernah datang ke Indonesia, yang kedua Gus Hiding gitu kan, biar bisa kumpul-kumpul dengan Gus Kausar, kami dapat dan sebagainya. Artinya gini, bisa sama lah sama Gus Miftah. Jadi gini, saya mau hitung secara statistik. Kita ini dan dari ronde 1, lawan kita itu Brunei Darussalam. Ronde 2, lawan saing kita adalah Filipina, Vietnam, dan Irak. Kita menang lawan Vietnam. Kita menang lawan Filipina. Tapi sama Irak kita kalah. Poin Anda? Poin saya adalah, saya hitung dulu, yang ketiga, ronde 3, kita menang lawan Arab Saudi terakhir. Kemudian terakhir menang lawan Cina dan Bahrain. Saya ingin mengatakan bahwa level kita saat ini belum Piala Dunia gitu. Tapi level kita masih level ASEAN untuk lawan-lawan yang kita hadapi saat itu. Baik. Nah, kalau kemudian misalnya Patrick Kluivert out dan diganti dengan pelatih baru, harus ada hitungan-hitungan KIP yang dituju. Jangan sampai kemudian segala suatu keputusan berdasarkan keinginan netizen. Ini kan yang terjadi biasanya di Indonesia. Jadi, apa? Saya ingin melihat gini. Indonesia itu misalnya Irak. Kenapa Irak sama Arab Saudi bisa langganan? Dia punya mental Piala Dunia. Kenapa? Dia beranjak dari bawah, dari Piala Teluk juara, kemudian dari Piala Asia juara. Jadi menurut Anda timnas Indonesia mentalnya belum di situ? Belum sampai di situ. Mengarah ke sana, iya. Nah, karena itu menurut saya ke depan kalau pelatih baru itu AFF juarain dulu. Habis AFF juara semifinal Piala Asia, baru kita berpikir Piala Dunia. Berarti 2030. tahapannya lebih panjang dong kalau kita bukan tahapannya gimana? Bagaimana kita mau nyampe Piala Dunia yang di sini belum kita lewatin ya, gitu kan. Kalau naik tangga, kalau lompat jatuh sakitnya tuh di sini, gitu kayak Bang Andri tadi.